Qatar, dari Filipina, yang saya ingat dari Australia, ya Bapak Ibu Saudari dari Brunei, dari Filipina, dari California, Bapak Ibu Saudari itu pernah masuk dari Belanda. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya biarlah saudara yang terberkati, jangan lupa untuk share ke grup-grup yang kita punya, ya di handphone kita masing-masing, supaya mereka dimanapun mereka berada yang rindu mengenal Yesus, bertumbuh dalam kehidupan imannya, ya kepada Yesus sampai akhir hidup mereka. Ya, terberkati Blitar nih Pak Arthur Story, walaupun dia gak ngomong, saya tahu dia dari Blitar. Karena sudah tahu ya Bapak Ibu Saudari, thank you ya. Denpasar, Ibu Yanti, God bless you. Nah, dari mana lagi tuh tadi tuh? Iya, Bu Yanti dari Denpasar, Kenan Sirait dari Batam, ya Kenan Sirait dari Batam. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, shalom, selamat pagi buat kalian semua. Sekali lagi, dimanapun kita berada, good morning buat kalian semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua. Saudara mungkin pernah merasa seperti sedang berlari di treadmill. Ya banyak gerak tetapi tidak maju-maju. Kita sibuk dengan pekerjaan, kita sibuk dengan pelayanan, bahkan aktivitas gereja dalam kehidupan kita semua. Tetapi di dalam hati ada pertanyaan, apa sebenarnya tujuan kehidupan saya sebagai orang Kristen? Apa yang menjadi tujuan hidup saya sebagai orang Kristen? Saudara, Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa perjalanan iman kita bukan sekedar rutinitas agama, tetapi sebuah ziarah suci menuju kemuliaannya. Saudara, mari kita berhenti sejenak, mengevaluasi kembali dalam setiap kehidupan kita semua. Apakah langkah kita hari ini benar-benar membawa kita lebih dekat kepadanya? Bayangkan saudara sedang berjalan di padang gurun, ada kehausan, saudara bisa hampir putus asa. Lalu tiba-tiba dari kejauhan Anda melihat sebuah oasis air yang segar, yang dapat memulihkan kekuatan setiap kehidupan saudara. Saudaraku, Tuhan adalah oasis jiwa kita semua. Tetapi seringkali kita terlalu sibuk mengeluh tentang panasnya gurun kehidupan kita semua, sampai lupa bahwa kita sedang menuju kepada tanah perjanjian. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan hanya bertahan, tetapi berlarilah kepada tujuanmu. Apakah kalian siap meninggalkan keluhan dan mulai berlari menuju panggilan yang mulia di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Ada seorang ayah mengajak anaknya untuk mendaki gunung. Dan di sebuah perjalanan si anak lelah dan bertanya, "Papa, masih jauh gak sih?" Lalu kemudian papanya bilang, "Lihatlah ke atas, puncaknya sudah dekat." Tetapi si anak justru bukan lihat ke atas, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Si anak malah menunduk, melihat kakinya yang lecet, dan dia mulai mengeluh. "Aku udah gak sanggup lagi Papa, aku udah capek." Saudaraku, kita sering seperti anak itu. Tuhan sudah menunjukkan tujuan kekal dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu surga, kemuliaannya, dan panggilan yang mulia dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetapi kita malah sibuk melihat masalah, melihat kegagalan, melihat kelelahan dalam setiap kehidupan kita semua. Dan hari ini Tuhan ingin mengangkat setiap kepala kita semua dan berkata, lihatlah ke depan, tujuanmu mulia, aku menyertai engkau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita mau buka sama-sama di dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita adalah peziarah yang sedang dalam perjalanan rohani menuju suatu tujuan kekal. Saudara adalah musafir dalam setiap kehidupan ini. Namun di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gangguan, kita seringkali kehilangan fokus dengan aktivitas gereja, dengan pelayanan, atau bahkan dengan konflik internal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi kita lupa tujuan utama, mengapa kita hidup.
Mari kita kembali kepada Alkitab untuk memahami tujuan utama perjalanan kekristenan saudara. Bahwa ada tujuan utama dalam setiap perjalanan kekristenan kita semua sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu, tujuan pertama dalam setiap kehidupan kita semua adalah memuliakan Allah. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Perjalanan kita bukan tentang kita, tetapi tentang Dia. Dan Paulus menegaskan, jika kamu makan atau minum atau apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah semua itu, ya. Bukan hanya lakukan sebagian, tetapi lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara, seperti hidup Daniel, dia memuliakan Allah di Babel. Bahkan ketika nyawanya terancam, dia tetap memuliakan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia seorang pejabat dalam setiap kehidupannya. Pada zaman itu, ya, di tengah-tengah raja kaisar atau namanya Darius kalau tidak salah, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Daniel, dia bisa memuliakan Allah di Babel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan atau Nebukadnezar. Saudara, bahkan ketika nyawanya terancam, apakah pekerjaan saudara, apakah keluarga saudara dan pelayanan kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan? Atau justru mencari pujian diri sendiri dalam setiap kehidupan kita semua? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tujuan utama setiap kita adalah memuliakan Allah. Kata memuliakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Ya, Bapak Ibu Saudari, adalah doxazo, yang berarti menyatakan kemuliaan Allah melalui setiap hidup, melalui setiap perkataan, melalui setiap perbuatan. Saudara, konteks 1 Korintus 10 ayat 31. Saudara, itu adalah larangan bagaimana orang-orang percaya dilarang untuk menyembah berhala. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada kebebasan orang Kristen. Tetapi sebagai orang Kristen yang bebas itu, saudara, ada larangan di tengah-tengah kebebasan kita untuk menyembah berhala dalam setiap kehidupan kita semua. Paulus menegaskan bahwa segala sesuatu harus tunduk pada prinsip kemuliaan Allah. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan Dia. Saudara, kemuliaan Allah adalah tema sentral di dalam Alkitab. Bahwa hidupmu dan hidupku bukan milikmu sendiri, tetapi milik Allah, untuk memuliakan Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jadi saya mau mengajak saudara, jangan sampai kita dalam setiap kehidupan kita semua lebih mencari berhala-berhala yang baru di era modern ini. Berhala itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu idola. Pada zaman sekarang itu idola kita. Apa yang menjadi idolamu hari-hari ini? Mungkin idolamu adalah pekerjaan, idolamu adalah bisnismu, idolamu mungkin anakmu atau suami atau istrimu. Mungkin idolamu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, artis-artis K-pop. Ya, mungkin idolamu, Bapak Ibu Saudari, band-band luar negeri yang ketika mereka datang ke Indonesia kalian bisa tonton, datang ke Malaysia kalian bisa tonton, ke Singapura nonton ke sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada berhala-berhala baru dalam setiap kehidupan zaman sekarang. Tetapi Paulus mengingatkan supaya saudara dan saya, segala sesuatu harus tunduk pada prinsip kemuliaan Allah. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemuliaan adalah tema sentral dalam setiap kehidupan saudara juga dan saya. Manusia diciptakan untuk memantulkan kemuliaannya. Saudara, ingat baik-baik, kita semua diciptakan untuk memantulkan kemuliaan Allah. Untuk mencerminkan kemuliaan Allah. Untuk menghadirkan kemuliaan Allah dalam hidup saudara dan saya. Tetapi dosa telah mengaburkan semuanya. Ya, yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu ialah segala dosamu. Saudara, tetapi penebusan Yesus Kristus itu memulihkan kita semua. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, saya bacakan buat kita semua. 2 Korintus 3 ayat 18, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, ingat baik-baik, kita semua ini mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung. Dan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah manusia diciptakan untuk memantulkan kemuliaan Allah. Dalam setiap pekerjaanmu, bekerjalah dengan integritas,
bukan untuk bos, bukan untuk atasan saja, bukan untuk uang, tetapi untuk Kristus yang kita lakukan. Ya, termasuk gaji yang kalian dapat, saudara, untuk memuliakan Kristus. Saudara kalau mau investasi di sana sini, berdoa dulu kepada Tuhan. Benar nggak setiap apa investasimu? Jangan-jangan nanti investasi bodong Bapak Ibu Saudari. Ya, karena saudara tidak bertanya kepada Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, ayo bekerjalah dengan integritas. Bukan untuk atasan, juga bukan untuk memuaskan dirimu sendiri. Karena ada orang-orang tertentu dalam hidup mereka, ketika mereka bekerja, berbisnis, akhirnya mendapat suatu omset yang baik. Ya Bapak Ibu Saudari, satu gaji yang bagus, tetapi bukan dipermuliakan atau memuliakan Tuhan lewat setiap apa yang sudah didapat. Tetapi untuk memuaskan dirinya, supaya nanti pada masa depan punya jaminan, pada masa depan punya kendaraan, punya rumah, dan lain sebagainya. Supaya hatinya happy. Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Bukannya enggak boleh ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi apakah engkau dan saya bertanya untuk investasi-investasi itu? Saudara, sama seperti saudara bekerja dengan integritas. Saudara memakai setiap apa yang ada dalam setiap kehidupan saudara juga berintegritas. Bukan untuk bos, bukan untuk atasan, bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk Kristus. Itu dalam setiap pekerjaan maupun usaha. Dalam konflik, sebelum saudara bereaksi, tanya apakah ini memuliakan Tuhan. Kalau saudara sedang berkonflik dengan orang, apakah ketika kalau saudara dan saya nyerocos saja, ya bersungut-sungut aja saudari, apakah ini benar-benar memuliakan Tuhan? Mulutku ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo sama seperti Yusuf yang menolak dosa. Demi dia menghormati Allah, dia tetap berdiam. Kadang diam itu emas Bapak Ibu Saudari. Ya, dia tidak bereaksi berlebihan dalam setiap kehidupannya. Tetapi dia tahu dia ada di dalam rencana Allah dalam setiap kehidupan Yusuf. Saudara, sebelum saudara bereaksi dalam setiap konflik-konflik dalam kehidupan saudara, saudara sebelum saudara ngomong, merespon, tanya dulu apakah omonganmu akan menyakiti orang tersebut. Apakah ini membawa kemuliaan nama Tuhan? Atau justru hanya membuat saudara puas saja. Saudara, ayo dalam setiap kehidupan kita semua tolaklah dosa demi hormat kepada Allah. Karena dalam budaya-budaya populer Bapak Ibu Saudari, saudara bisa mengevaluasi tontonan media sosial. Apakah itu mendorong saudara menyembah kepada Allah? Atau saudara dan saya menyimpang dalam setiap kehidupan perilakumu, pikiranmu, dan lain sebagainya dalam setiap tontonan-tontonanmu. Ya Bapak Ibu Saudari, ini yang pertama. Saudara punya tujuan untuk memuliakan Allah. Yang kedua, saudara ada tujuan utama di dalam perjalanan kekristenan, di dalam setiap kehidupan kita semua. Yaitu Bapak Ibu Saudari menjadi serupa dengan Kristus. Ya, ingat baik-baik, untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dalam Roma 8 ayat 29, ya. Roma 8 ayat 29. Saya bacakan buat kita semua. Karena semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara dengar baik-baik pada kesempatan pagi hari ini. Tujuan kedua, ya Bapak Ibu Saudari, dalam perjalanan kekristenan saudara, itu menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama tadi memuliakan Allah dalam setiap area hidupmu yang kemarin kita belajar ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan kemarin pagi. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Allah memanggil kita untuk Bapak Ibu Saudari, hidupmu dikonfirmasi kepada gambarnya. Apakah hidupmu bersesuaian dengan gambar Yesus dalam kehidupan saudara dan saya? Dan ini adalah proses seumur hidup. Proses pengudusan diri, sanctification. Ya, ada pengudusan diri dalam setiap kehidupan saudara. Dan inilah proses seumur hidup dalam kehidupan saudara. Jadi jangan bangga kalau waktu muda saudara dijamah oleh Tuhan dalam hidup saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita harus terus berproses. Terus mengalami pengudusan diri dalam setiap hidup kita untuk mendekat kepada Tuhan. Untuk memperbarui hati dan pikiran kita. Dulu waktu kita muda ya Bapak Ibu Saudari, ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita pikir dengan nangis saja sudah cukup. Kemudian kita melompat-lompat ketika ada pujian. Kita lari sampai ke depan, kita mutar-mutar. Ya Bapak Ibu Saudari, apalagi kalau lagi retreat tuh ya Bapak Ibu Saudari.
Wah, itu kita pikir sudah cukup untuk kita mengenal Yesus Kristus dalam kehidupan kita semua. Padahal Bapak Ibu Saudari, ketika Anda dan saya dalam perjalanan iman kekristenan, ternyata itu saja tidak cukup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada proses seumur hidup, pengudusan diri. Saudara dibawa untuk diperbaharui dari sehari ke sehari dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo inilah panggilan kita. Yang kedua, menjadi serupa dengan Kristus. Sama seperti batu kasar yang dipahat, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi patung yang indah. Saudara, Tuhan memahat setiap karakter kita melalui firman, melalui pengalaman hidup, melalui peristiwa-peristiwa hidup. Tuhan memahat setiap kehidupan saudara dan saya. Sehingga Bapak Ibu Saudari, dalam kehidupanmu, engkau dan saya menjadi pahatan-pahatan yang indah itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut ketika engkau sedang dipahat. Walaupun memang sakit Pak Bu, ya dalam setiap kehidupan saudara. Saudara belajarlah ya dari seorang yang bernama Yusuf yang tadi saya sampaikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering ingin sukses secara instan dalam kehidupan kita semua. Tetapi Tuhan lebih peduli pada kesetiaan dan pertumbuhan rohani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang-orang tertentu yang ingin sukses, yang pengen sukses secara instan. Dia korupsi, dia membuka usaha, tapi kemudian pengen hasil yang lebih besar. Gak mau menjalani prosesnya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dia jualan sesuatu, ya masakan-masakan. Padahal masakannya enak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, enak sekali. Ya, dia membuka usaha, tapi berjalannya waktu saudari, dia pakai orang, dia hadirkan orang sebagai karyawan dalam setiap kehidupan. Padahal belum ada waktu, jangka waktu 6 bulan 1 tahun. Udah dihadirkan untuk memasak. Dan akhirnya pelanggan-pelanggannya pada kabur Pak Bu. Ya, karena masakannya gak sama seperti yang tadi orang itu masak. Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Karena pengen sukses secara instan. Pengen jadi bos Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan orang-orang tersebut. Menyuruh orang, ya daripada menyuruh orang mendingan kerjakan sendiri. Supaya hasilnya buat kamu, ya buat masa depanmu. Kamu tabung sedikit demi sedikit. Sehingga saudari kualitas rasa itu dijaga. Itu salah satu contoh. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan lebih peduli pada kesetiaan dalam hidup saudara. Ya daripada saudara dan saya tadi. Serabut Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita semua. Tanpa kita berdoa. Dalam hidup saudara dan saya. Tuhan lebih peduli pada kesetiaan dan pertumbuhan rohani. Ini yang kedua, ingat baik-baik. Saudara, kata serupa, simorphos, ya dalam bahasa Yunaninya, menjadi serupa. Simorphos yang berarti transformasi yang radikal. Hingga karakter Kristus itu nyata dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Roma 8 ayat 29 itu bagian dari rantai keselamatan. Allah telah menetapkan orang percaya untuk dikonformasi kepada gambaran anaknya. Supaya saudara punya cerminan menjadi manusia itu seperti apa. Contohlah Yesus, bukan contoh yang lain. Ya saya udah bilang Bapak Ibu Saudari, tidak ada saudari pribadi yang seperti Yesus. Tak bercacat, tak bercela, tak bernoda di hadapannya. Dalam setiap kehidupan yang dia jalani, hidupnya perfect, sempurna. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya itu kalau misalkan lingkaran itu lingkaran yang perfect. Kalau kita kan lingkaran tuh kadang berkelok-kelok Bapak Ibu Saudari. Ya berkelok dalam setiap hidup kita semua banyak kan belok-belokannya. Padahal Tuhan merindukan kita itu seperti lingkaran. Ya anggaplah Yesus itulah menjadi gambaran yang sempurna untuk kehidupan lingkaran itu. Yang Bapa berkenan. Dan kita semua belajar dari pribadi Yesus. Jangan belajar dari pribadi-pribadi yang lain. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya percaya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya termasuk dari pendetamu. Jangan Bapak Ibu Saudari. Ya dari tokoh-tokoh yang lain. Jangan. Ya. Kalau dalam kehidupan iman yang kau terus pelajari dalam kehidupanmu adalah kehidupan Yesus. Bukan yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena kehidupan itulah yang benar-benar berbau harum di hadapan Bapa di sorga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ayo kita masuk ke dalam proses pengudusan. Sanctification. Adalah kerjasama antara anugerah Allah dan respon saudara dan saya sebagai manusia. Saudara sudah diberikan ban keselamatan. Ya, ketika kapalmu itu sedang hanyut,
dan saudara terombang-ambing, lalu kemudian kapalmu itu Bapak Ibu Saudari mau tenggelam dan saudara melompat di laut. Dan kemudian ada orang yang memberikan ban itu saudara dikasih oleh Tuhan. Ya itulah anugerah. Tapi ketika saudara dan saya diberikan ban, saudara mau mengambil ban itu atau tidak, itulah respon. Ya Bapak Ibu Saudari, kamu mau merespon, ambillah ban itu. Kamu nggak mau respon, ya itu urusan masing-masing, matilah di laut. Ya Bapak Ibu Saudari, seringkali orang Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita ajak dalam setiap kehidupan kita semua, hey ada bahtera keselamatan di dalam Yesus. Gak apa-apa kita sampaikan, saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ada keselamatan di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan saudara, menebus dosa saudara. Ya saudari yang dikasih oleh Tuhan, tetapi mungkin ada orang-orang juga yang meledek. Ya ada orang-orang juga yang tidak mau. Ada orang-orang juga, ngapain siapa sih Yesus? Mungkin meludah ya di samping kita. Cuy gitu Bapak Ibu Saudara. Siapa itu Yesus? Ya dalam setiap kehidupan mereka. Akhirnya mereka meledek. Akhirnya mereka Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan tidak mau percaya dalam setiap hidup mereka. Saudara, yang penting kita terus membagikan bahwa ada keselamatan. Ada bahtera keselamatan di dalam Yesus. Ikutlah, masuklah ke dalam bahtera keselamatan itu. Di tengah-tengah dunia yang jahat hari-hari ini. Saudara, makna kebenaran, keserupaan dengan Kristus di dalam setiap hidup saudara itu apa? Yaitu saudara memiliki karakter dalam kehidupanmu yang semakin diperbaharui dari hari ke hari. Saudara, kalau saudara mau memperbarui karakter, ingatlah baik-baik buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Galatia 5 ayat 22. Ya dalam setiap kehidupan saudara. Ingatlah baik-baik. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara ingat baik-baik itu adalah buah roh. Ya, jangan saudara breakdown satu persatu. Tetapi saudara harus mengenakannya semuanya. Itu satu kesatuan. Ya, dari kasih sampai penguasaan diri. Itu satu kesatuan. Dan saudara kalau memiliki karakter Kristus, saudara dan saya belajarlah memiliki buah roh ini. Ya, jangan hanya pilih-pilih aku maunya kemurahan aja deh, tapi aku gak mau sabar. Aku maunya sukacita aja deh, tapi aku gak mau setia. Aku maunya kasih aja deh, tapi aku gak mau penguasaan diri. Gak bisa begitu Pak Bu. Kita gak bisa pilih. Kalau saudara dan saya mau hidup di dalam buah roh, menghasilkan buah roh, saudara dari kasih sampai penguasaan diri itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya, ingat baik-baik ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga karaktermu ya bisa serupa dengan Kristus di dalam setiap kehidupan ini. Lalu kemudian yang kedua, keserupaan dengan Kristus adalah pelayanan. Saudara hiduplah untuk melayani. Yohanes 3 ayat 15 dikatakan demikian. Yohanes 3 ayat 15. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat juga, atau kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan keteladanan, yaitu hidup untuk melayani di dalam setiap kehidupannya. Bagaimana dengan kita, anak-anak Allah, dimanapun saudara dan saya ada? Ketika saudara mau memiliki keserupaan dengan Kristus, saudara terlebih besar mereka yang melayani daripada mereka yang dilayani dalam setiap kehidupan mereka semua. Hiduplah untuk melayani. Melayani itu bukan hanya sekedar di gereja. Melayani itu dalam setiap kehidupanmu sehari-hari. Setiap hari. Di bisnismu, di pekerjaanmu, di rumah tanggamu, di keluargamu. Ketika engkau yang mendidik anak-anakmu di dalam takut akan Tuhan, mengajar mereka berdoa, mengajar mereka mencari wajah Tuhan. Ketika mereka masih anak-anak atau mereka remaja, diajar oleh mama papanya. Saudara, itu pun saudara sedang melayani. Ya, di dalam setiap hidup saudara bukan hanya menghadirkan uang, tetapi saudara dan saya di rumah tangga dan keluargamu, saudara hadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan pasanganmu, dalam kehidupan anak-anakmu. Bapak Ibu Saudari, hiduplah melayani. Banyak di luar gereja orang-orang yang butuh dilayani. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Makanya saudara, kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat TikTok ini saudari. Salah satunya karena di luar gereja, ya, di luar 4 tembok gereja saudari,
banyak orang-orang yang rindu dilayani. Bapak Ibu, saudara bisa ambil bagian untuk melayani sesama saudara. Ya, melayani orang-orang yang terpinggirkan, melayani orang anak-anak jalanan, memberi makan dalam setiap hidup mereka ke panti asuhan. Ya, ke orang-orang jompo dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya Bapak Ibu Saudari, layanilah. Pada setiap mereka ada yang di penjara, layanilah. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, ada yang terkena gempa, banjir. Saudara buka dapur umum di sana, layanilah. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, hiduplah untuk melayani. Walaupun mungkin saudara lelah, capek di sana. Tetapi saudari ada kebahagiaan dari dalam hati. Di mana saudara rindu dalam setiap kehidupan saudara, saya lakukan ini semua untuk Tuhan. Amin. Sekalipun kita lelah. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Karena apapun yang kita kerjakan selama kita hidup, Bapak Ibu Saudari, yuk kerja nggak kerja tetap aja akan lelah. Ya, kerja lelah, nggak kerja juga di rumah aja juga bisa lelah. Ya, ngurus anak juga bisa lelah. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara berbisnis juga bisa lelah. Nanganin karyawan, ya dengan berbagai karakter mereka. Anak-anak juga demikian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengalami kelelahan. Tentu dalam berbagai hal yang kita lakukan. Selama saudara hidup, itu bagian dari kehidupan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi jangan sampai saudara berhenti melayani. Apalagi kalau sudah kecewa sama pendeta, sama para pelayan yang lain. Saudara jangan berhenti melayani. Tetaplah melayani. Mereka pun manusia. Ingat ya Bapak Ibu Saudari, kan ada lagunya. Pendeta juga manusia. Ya, pendeta juga manusia. Walaupun mereka mewakili Tuhan dalam setiap hidup mereka. Tetapi seringkali Bapak Ibu Saudari juga banyak yang gagal. Tidak mencerminkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Jadi jangan hanya saudara dan saya datang ke gereja karena terpukau oleh khotbah, ya, oleh karunia yang menyembuhkan dalam setiap hidup mereka. Ketika orang ditiup Bapak Ibu Saudari dia bisa jatuh. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jangan terpukau dengan hal-hal demikian. Sehingga satu ketika kalau saudara terlalu terpukau dengan pesona pendeta, saudara bisa nanti kalau mereka ya tidak mencerminkan Tuhan, saudara bisa, aduh ternyata yang besar aja begitu, apalagi yang kecil gitu saudari. Ya, jangan terpukau dalam setiap pelayanan-pelayanan pendeta. Semua kita hamba-hamba Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari, semua kita imamat-imamat rajani dalam setiap kehidupan saudara. Mari inilah keserupaan dengan Kristus yang kedua. Hiduplah untuk melayani. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, keserupaan dengan Kristus itu juga meliputi penderitaan. Katakan penderitaan. Ini kalimat yang gak mudah saudara alami ya, yang saudara hidupi. Penderitaan Pak Bu. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21. Ya, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 dikatakan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti apa? Jejaknya. Ya, jejaknya. Saudara, jejaknya apa? Menderita Bapak Ibu Saudari, salib. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Ya Bapak Ibu Saudari, semua kita juga harus memegang, memikul salib kita masing-masing. Supaya saudara dapat menanggung penderitaan itu. Ya, menanggung setiap penderitaan yang kalian alami dengan kesabaran. Ya saudari, ingat ya, penderitaan yang Yesus alami itu penderitaan karena salib yang harus dia pikul. Karena ada pekerjaan Allah. Saudara menderita karena apa? Ya, doa saya memang karena pekerjaan Allah. Bukan karena diputus cinta. Ya saudari dikasih oleh Tuhan. Bukan karena saudara lari dari kehidupan imanmu. Bukan karena saudara sudah MBA dulu. Ya Bapak Ibu Saudari. Bukan karena saudara mungkin gagal mungkin dalam studi. Saudara, penderitaan kita itu karena Injil. Karena pekerjaan Kristus dalam setiap hidup saudara. Belajarlah dengan sabar menanggung penderitaan-penderitaan itu. Itulah yang memampukan saudara untuk serupa dengan Kristus, ya. Supaya saudara dan saya tahu, oh apa yang diubah? Karakter. Apa yang diubah? Kehidupannya rindu untuk melayani, bukan fokus kepada diri sendiri. Apa yang diubah? Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Saudara dan saya sanggup ya melewati setiap penderitaan-penderitaan dengan penuh kesabaran. Sehingga nama Allah dipermuliakan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, renungkanlah Alkitab. Ya, dalam setiap kehidupan saudara bukan untuk memuaskan jiwa saudara, tetapi berpusat kepada Kristus.
yang artinya kristosentris. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika kita merenungkan firman Tuhan, bukan hanya apa ya buat saya apa ya, saya sekarang lagi ada masalah apa ya, buat saya apa ya. Saudara, kita merenungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup saya. Ya, berpusatlah kepada Kristus. Apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan ketika aku membaca Alkitab ini. Saudara, itulah ketika saudara dan saya merenungkan firman Tuhan, bukan sekedar moralisme dalam setiap kehidupan saudara, tapi benar-benar apa yang Tuhan rindukan, ya, supaya Dia berbicara lewat setiap hati saudara, lewat perenungan firman itu, termasuk lewat channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, saudari yang kasih oleh Tuhan, aplikasi praktisnya selain saudara dan saya memiliki kedisiplinan untuk merenungkan firman, saudara bergabunglah dalam kelompok-kelompok sel, ya, kelompok-kelompok kecil yang saling menasehati. Saudara bisa pakai lewat offline, bisa pakai lewat online, di mana saudara terberkati, saudara terhubunglah di sana. Lewat channel Pastor Deso juga bisa. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bergabunglah dalam kelompok-kelompok kecil yang saling menguatkan, saling menasihati. Kalau ada pergumulan-pergumulanmu, saudara mau didoakan, saudara bisa tinggal chat kepada saya. Nanti saya sama Ibu Gembala yang membaca dan pasti mendoakan. Ya secara pribadi. Ya saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ada beberapa yang sudah masuk banyak Bapak Ibu Saudari. Dan rata-rata mengenai pergumulan bersama keluarganya. Ya bersama orang yang mereka kasih. Saudara tahu ya, yang sudah nikah, ya ada lagi yang pacaran, ada lagi yang sakit. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bergabunglah untuk saling menguatkan, untuk saling menasehati. Kemarin di gereja di hari kemarin, Kamis berarti ya, Kamis malam, saya sampaikan kepada setiap jemaat-jemaat yang kami layani secara offline. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nikmatilah setiap persekutuan ya di dalam setiap kehidupanmu. Ya persekutuan bersama dengan saudara seiman. Karena enggak mungkin tangan itu berkata kepada kaki, aku enggak butuh kaki, aku punya tangan saja. Ya, dan saudara, mulut saudara berkata kepada kaki saudara, aku enggak butuh kaki, aku yang perlu mulut saja. Karena kalau enggak ada aku, kalian semua enggak bisa makan. Ya Bapak Ibu Saudari, tidak. Kita semua sebagai tubuh Kristus saling melengkapi. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga mulut bisa berkata kepada tangan, aku membutuhkan kamu. Tangan bisa berkata kepada mulut, aku juga membutuhkan kamu. Dan mereka juga bisa berkata kepada kaki, ya, kepada kepala, aku membutuhkan kamu. Saling Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, pentingnya saudara memiliki komunitas. Sehingga saudara tahu pusat dari setiap tubuh itu adalah Yesus Kristus sang kepala itu. Ya kalau saudara ya ada di aliran-aliran tertentu ya. Kalau kita kan di Indonesia, anggaplah ada dua aliran ya. Antara Katolik dan Protestan. Ya Bapak Ibu Saudara, ini dua aliran. Kalau di KTP kan seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang dibilang Kristen Pantekosta, Kristen Reform, Kristen Gereja Timur, nggak ada saudari. Yang ada Kristen Katolik atau Kristen Protestan ya. Kalau tidak salah seperti itu di KTP kita. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita punya dua perbedaan itu, tapi kita tahu kita sama-sama tubuh Kristus. Jangan berkata sama yang di sana, oh kamu gak akan masuk surga karena kamu menyembah si ini. Oh kamu gak akan masuk surga karena kamu punya spirit Luther dan lain sebagainya. Saudara, sesama tubuh Kristus kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, kita punya kepala yang sama. Kenapa sih harus saling menjatuhkan satu dengan yang lain? Ya perbedaan doktrin itu kan biasa Pak Bu. Ya di dalam setiap kehidupan teologi ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kamu menerawang sama-sama ya di dalam pohon yang rindang yang besar sekali. Semak-semak saudari, kamu berteologi dan kamu mencari Tuhan dari sisi ini, dari sisi itu, dari sisi sebelah sini, dari atas, dari belakang. Ya nanti tafsirannya berbeda-beda. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dan tidak ada kesaksian ataupun tafsiran maksud saya yang mutlak. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan kita menghargai. Ya saya melihat ada orang mengatakan, saudari, pokoknya yang mengampuni itu adalah Yesus Kristus. Setuju saya Bapak Ibu Saudari. Tapi yang satu mengatakan, yang bisa mengampuni bukan hanya Yesus, manusia juga bisa mengampuni. Gitu saudari, semua pakai ayat. Ya udah, kalau memang begitu ya sudah sih. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kenapa sih dibeda-bedain? Ya saudari yang dikasih oleh Tuhan, lalu kemudian rasa-rasanya saudara merasa yang paling benar. Sudah,
Yakinilah dengan apa yang saudara dan saya yakini dalam setiap kehidupan saudara. Ya, Yesus mengampuni, ya. Saudara bisa mengampuni, ya juga, iya. Ya Bapak Ibu Saudari. Karena yang satu membawa doa Bapa kami yang di surga. Ya, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami, ya kan? Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni. Membawa ayat itu saudari kasih Tuhan. Ya sudah, kalau kau yakini itu ya sudah. Ya saudari, kalau kau bilang manusia bisa mengampuni juga. Ya sebagai wakil daripada Kristus tentunya ya. Saudari ini kasih Tuhan. Tetapi sumber mutlaknya ingat baik-baik Yesus. Ya Bapak Ibu Saudari, sumber mutlaknya ketika saudara dan saya bisa mengampuni itu adalah Yesus. Karena ketika kita berdosa, saudara bukan berdosa kepada sesama. Saudara berdosa kepada Tuhan. Maka saudara hubungan itu harus dipulihkan. Ya kepada Tuhan. Dan dialah sang sumber yang mengampuni setiap dosa-dosa saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Makanya di channel Pastor Deso Bapak Ibu Saudari, kita diperlengkapi bukan untuk berdebat. Ya, tetapi kita untuk diperbaharui dari sehari ke sehari. Nikmat Bapak Ibu Saudari. Saya gak bisa bagikan firman Tuhan ini 24 jam capek. Saudara gak akan bisa dapetin juga yang saya bagikan selama 24 jam. Jadi 1 jam, 1,5 jam, 1 jam, 1,5 jam. Ya saudara ini kasih oleh Tuhan. Sehingga kita diperbaharui setiap hari kayak makan. Gak bisa langsung kita kunyah semua segentong Bapak Ibu Saudari. Mabok nanti kita semua. Nah saudara, sama firman Tuhan harus kita resapi sehari demi sehari, diperbaharui sehari demi sehari. Nanti saudara akan nikmat, oh iya. Saudara akan, oh iya itu waktu itu begini, waktu itu begini. Saudara bisa rangkai sendiri nanti. Ya, dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup saudara dan saya. Dan saudara makin dewasa dalam perjalanan iman kita semua. Amin. Dan saudara semakin memiliki keserupaan dengan Kristus dalam hidup saudara. Lalu kemudian aplikasi praktisnya dalam hidup saudara selain saudara dan saya membaca Alkitab secara kristosentris. Lalu bergabung dalam kelompok-kelompok yang saling menguatkan saudara ya. Kelompok-kelompok kecil. Ya saudara yang kasih Tuhan. Coba saudara datang ke ribuan atau puluhan ribu ya orang-orang yang ada di gereja. Saudara gak kenal satu dengan yang lain. Ya mendingan saudara datang ke kelompok-kelompok yang kecil. Bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Mendoakan. Sharing satu dengan yang lain. Ya Bapak Ibu Saudari. Lihatlah masalah yang ketiga. Saudara aplikasinya dalam setiap kehidupan saudara. Ya lihatlah masalah atau ujian hidup sebagai alat Tuhan. Untuk memurnikan iman saudara dan saya. Ini ketika saudara dan saya belajar. Ya menjadi serupa dengan Kristus. Saudara ingat baik-baik. Lihatlah setiap masalah, ujian. Itu sebagai alat Tuhan untuk memurnikan imanmu. Ya bukan untuk membuat saudara nangis-nangis terus. Bukan untuk menjatuhkan saudara, merusak. Ya setiap kehidupan saudara, menghancurkan saudara, tidak. Lihatlah masalah sebagai alat Tuhan untuk memurnikan kehidupan iman kita semua. Dia mengasihimu. Dia punya kurikulum yang unik bagi setiap kita semua. Kalau kurikulum sekolah, anak kelas 1 SMP semua sama. 5 SD sama semua. Ya, dibuat sama satu guru ya untuk setahun sama kurikulumnya. Tetapi saudara ingat baik-baik. Ya, sekolah itu kalau kita sekolah dia punya kurikulum saudari. Kalau kita seorang guru, ya kita seorang dosen kita tahu. Ya kita harus mengikuti kurikulum yang diberikan oleh pemerintah. Untuk kita ajarkan. Kita buat untuk 1 tahun untuk pengajaran. Ya dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi Bapak Ibu Saudari, setiap saudara dan saya, walaupun kita nggak kuliah. Ya kita punya kurikulum yang unik. Yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Wah itu luar biasa. Dari miliaran orang. Di dunia ini Bapak Ibu Saudari, Tuhan punya kurikulum yang unik masing-masing atas setiap hidup saudara dan saya. Dia tahu Bapak Ibu Saudari, dia detailkan. Wah sibuk sekali Tuhan kita ya. Dia detailkan kurikulum kehidupan kita semua. Sehingga apa? Sehingga saudara dan saya mau belajar dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup yang dihadirkan oleh Allah. Karena dia mengasihi saudara. Dia rindu Bapak Ibu Saudari, saudara dan saya juga mengasihinya. Dan Allah akan memakai itu semua menjadi Bapak Ibu Saudari. Turut mendatangkan kebaikan dalam setiap hidup orang-orang yang mengasihi Allah. Setiap peristiwa-peristiwa hidup saudara yang unik. Jadi jangan lihat yang kiri dan kanan. Gak usah lihat rumput tetangga lebih hijau. Saudara lihatlah rumput saudara sendiri. Apakah saudara ini kasih oleh Tuhan hidupmu diubah oleh karena setiap masalah. Oleh karena setiap sakit. Oleh karena setiap tantangan dalam hidup saudara, apakah hidupmu berubah? Saudara itulah alat Tuhan untuk memurnikan kehidupan imanmu. Lihatlah ujian hidup itu sebagai alat Tuhan untuk memurnikan.
bukan untuk menghancurkan saudara. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tujuan utama perjalanan kekristenan selain saudara memuliakan Allah, yang kedua saudara menjadi serupa dengan Kristus, yang ketiga saudara untuk mencapai surga yang kekal. Ya, untuk mencapai surga yang kekal. Saudara, Yohanes 14 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan buat kita semua. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, ya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 ini bagian dari penghiburan ya bagi murid-murid yang cemas. Sebab kata tempat tinggal di sana mone, ya dalam bahasa Yunaninya mone berarti tempat berdiam bersama Allah secara kekal, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada tempat kediaman kita bersama Allah secara kekal. Kalau Tuhan Yesus bilang, Bapak Ibu Saudara, dia menyediakan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ini bagian dari penghiburan. Dan berarti saudara ada tempat kediaman bersama dengan Allah secara kekal. Jadi kematian itu bukan akhir kehidupan. Tetapi ingat baik-baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada tempat kediaman kekal kita bersama dengan Allah. Untuk mempermuliakan Allah. Ya, dalam setiap kehidupan saudara, rindukanlah tempat itu. Rindukanlah kediaman itu. Ya, di dalam kekekalan. Dan saudara mulai dari hari ini. Ingat ya, mulai selama kita hidup di bumi ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sorga itu adalah realitas yang pasti. Saudara, kita tujuan jadi orang Kristen memiliki tujuan yang utama, mencapai sorga yang kekal. Dan sorga itu realitas yang pasti. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan gelisah kehidupan saudara. Ya mungkin saudara ada pergumulan-pergumulan tertentu selama hidup di dunia ini. Tapi jangan sampai saudara kehilangan tujuan ini. Ya, ada pengharapan bersama Yesus di surganya yang kekal. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu Saudari, surga itulah tujuan final kita semua. Ya, itulah tanah air yang kekal. Walaupun kita berbeda-beda negara, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, walaupun kita berbeda-beda suku, tetapi kita tahu surga adalah tujuan final kita semua. Kita punya tanah air yang kekal. Katakan amin. Katakan tanah air yang kekal. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu kan kalau nama-nama negara Bapak Ibu Saudari ya, itu terkadang juga manusia yang buat sebelum-sebelumnya kan ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tapi sebenarnya kita semua punya tanah air yang kekal, yaitu surga bagi setiap hidup saudara dan saya. Jadi jangan bangga kalau saudara ada ya sebagai orang mungkin Amerika, orang Afrika, ya orang Asia, orang Indonesia, orang Singapura, Malaysia, Australia, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan hanya kita bangga terhadap realitas ya Bapak Ibu Saudara dari tanah air kita masing-masing itu. Tetapi banggalah kita punya tanah air yang kekal. Tanah air surgawi dalam setiap kehidupan kita semua. Dan Abraham itu melambai-lambai ke tanah air itu. Ya Bapak Ibu Saudari, Abraham itu melambai-lambai ketika dia hidup. Dia rindu ada kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Dan itulah Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kerinduan kita semua. Hidup di kota yang dibangun oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Di manakah dia hari-hari ini? Ya saudara, itu mungkin pertanyaan yang juga cukup menarik ya. Di manakah Tuhan Yesus hari-hari ini dalam setiap kehidupan saudara? Karena ketika dia terangkat secara ke surga Bapak Ibu Saudari ya, ke atas itu secara fisik. Bukan tidak mungkin dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Menyediakan planet, ya, menyediakan universe dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mungkin hari ini kita belum bisa menjangkau lewat setiap logika pemikiran kita semua. Tetapi saya yakin universe ini yang begitu luas bukan hanya bumi. Bumi itu hanya setitik. Kalau saudara lihat dari pandangan universe secara global, itu hanya setitik Bapak Ibu Saudara. Maka saya percaya Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat. Satu universe di mana saudara nanti ada bersama dengan dia untuk selama-lamanya. Memuliakan Allah. Wah, itu yang kita rindukan Pak Bu.
Ya, menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah motivasi untuk hidup kudus. Ya, bukan karena ada perempuan di sana, ada pria di sana. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan karena kita mau pikirannya ngeres dalam hidup kita semua. Bukan Pak Bu. Tapi karena kita rindu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Itulah tujuan final. Saudara rindu bertemu muka dengan muka kepada Sang Juru Selamat saudara. Makanya saudara belajar untuk hidup benar, hidup kudus, menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudari, pandangan kita kepada surga bukan mental duniawi. Ya, tetapi mental surgawi. Pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran yang kudus dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudari, itulah indahnya kekristenan. Kalau saudara belajar ya dalam setiap hidup saudara. Itulah tujuan final kita semua. Dan kita memiliki motivasi untuk hidup kudus dalam hidup kita semua karena kita menantikan langit yang baru itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, prioritaskanlah hidup kita. Ya, investasikan untuk kekekalan. Misalnya saudara memberi untuk misi, prioritaskanlah itu. Saudara mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Contoh, ini hanya contoh ya Bapak Ibu Saudari. Misalnya Pastor Deso membuka TK, kalau saudara tergerak, Roh Kudus menggerakkan hati saudara, dukunglah. Ya, untuk memberi, untuk misi, untuk melayani orang-orang terabaikan. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Investasikanlah untuk kekekalan dalam kehidupan saudara. Saudara, di bumi aja kita investasi buat ini, buat itu, untuk hidup tua supaya enak. Padahal gak ada hidup tua itu enak Pak Bu. Memang kadang dunia ini merusak setiap hati pikiran kita semua. Sehingga saudara bukan menginvestasikan untuk perkara kekal, ya, tetapi untuk perkara-perkara duniawi. Gak ada hidup tua itu enak Pak Bu. Ya, hidup tua bahagia. Ya, kadang 60 saja udah bisa stroke, 50-an saja sudah bisa stroke, 70-an sudah bisa stroke. Ya Bapak Ibu Saudari. Tapi ya itulah mindset manusia. Supaya mereka berpikir dengan mereka investasi ini itu nanti supaya masa tuanya enak. Gak ada yang enak masa tua. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kesukarannya itu nanti sakit penyakit. Ya dalam hidup mereka, apalagi kalau udah lewat 70 tahun. Walaupun kita rindunya gak sakit ya Pak Bu. Tapi kebanyakan begitu. Ya, jadi ayo investasikan untuk kekekalan. Saudara dan saya. Belajarlah untuk pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Berharap di tengah-tengah penderitaan. Paulus itu melihat penderitaan sebagai sementara. Itu bukan sesuatu hal yang lama yang terjadi dalam hidup saudara. Pasti saudara bisa melewati penderitaan-penderitaan itu. Amin. Semua manusia mengalami penderitaan yang sama. Ya, negara juga sama. Jangan saudara pikir, Tuhan aku punya hutang banyak Tuhan. Saya kasih tahu negara-negaranya punya hutang triliunan. Banyak juga mereka Pak Bu. Ya, banyak juga. Kalau tidak salah negara kita juga punya apa tuh yang harus dibayar tahun ini. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada hutang-hutang yang harus dibayar. Negara-negara lain pun juga sama punya hutang. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi mereka juga biasa saja. Gak seperti kita yang dikejar-kejar mungkin oleh hutang masih 5 juta, 10 juta kayak takutnya setengah mati saudari. Biasa saja Pak Bu, hadapi itu bersama dengan Tuhan. Ya saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara akan diberikan hikmat. Kemampuan untuk melewati masalah-masalah itu. Jangan sampai mengakhiri diri. Ya banyak orang-orang yang terjerat hutang tapi akhirnya saudari karena tidak memiliki hikmat saudara, akhirnya saudara malah ya mengakhiri hidup ya bundir Bapak Ibu Saudari. Ada yang demikian ya dalam hidup mereka, menjual barang, menjual ini dan lain sebagainya. Saudara, ayo milikilah pengharapan di tengah penderitaan. Makanya datang kepada Yesus di tengah-tengah penderitaanmu sehingga selalu ada hikmat yang mengalir. Bagaimana melewati masalah ini hari ini, besok lagi gimana. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bukan hanya kamu saja mengalami, tapi banyak orang mengalami. Tapi saya percaya orang yang hidup di dalam Tuhan akan Tuhan berikan kekuatan yang baru. Lalu kemudian saudari jangan lupa juga munculkanlah kewaspadaan dalam setiap hidup saudara. Ya, selain saudara, ya aplikasi praktisnya dalam hidup kita semua investasikan untuk kekekalan. Setiap apa yang kita punya. Yang kedua, berharaplah melewati setiap penderitaan itu. Saudara tahu penderitaan itu hanya sementara. Ya, dan yang ketiga, saudara waspada seperti jemaat Laodikia. Mereka nyaman secara duniawi tetapi miskin secara rohani. Jangan sampai kita demikian. Ya, dunia kita nyaman, tapi ternyata secara rohani kita kering kerontang Bapak Ibu Saudara. Kita rindu dalam setiap kehidupan kita semua. Kita boleh kaya secara rohani. Walaupun kita mungkin miskin secara duniawi.
Saudara, tetapi kita punya mental surgawi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara, setiap orang itu ya, orang berpikir, saya pernah jalan-jalan sama keluarga. Ya saudari, gak jauh-jauh. Ya, bayarnya hanya sekitar 5.000, 10.000 makan es krim di satu taman. Ya saudari, ini kasih oleh Tuhan. Lalu kita foto-foto. Lalu kemudian saya upload, saudari, ini kasih oleh Tuhan. Gak jauh-jauh. Ya, lalu kemudian ada pasar malam. Ya saya bisa main ke sana, saudari, ini kasih oleh Tuhan. Ya orang pikirnya norak, saudari, foto di hal-hal seperti itu. Tapi saya lihat juga orang-orang yang ke Eropa, orang-orang yang ke Turki, orang-orang yang kemana ke luar negeri. Mereka juga foto di jalan-jalan, Pak Bu. Ya, jalan-jalan di Turki itu difotoin, Bapak saudari. Ya, norak, sama-sama norak sebenarnya saudari. Baik saya, baik orang yang keluar negeri, fotonya di pantai, fotonya di sungai, sama-sama noraknya ada. Ya, dalam skala-skala tertentu dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, saudari, ini kasih oleh Tuhan. Ya, itulah manusia. Tapi jangan sampai saudara dan saya nyaman secara duniawi, tapi miskin secara rohani. Ya, dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Saudara, ini kasih oleh Tuhan. Ada orang yang foto ke gunung, ya ke Eropa, ada yang ke Amerika. Ya sama saja, noraknya di sana. Ya sebenarnya di Indonesia juga banyak foto-foto demikian. Tinggal saudara mau tidak, saudara moto atau tidak. Apa saudara malu? Ya, padahal di negeri kita kan juga luas. Saudara bisa foto ke Sumatera, ke Bali, ke Medan, ke Papua, ya ke Jawa Barat, Timur, Tengah. Tinggal pilih aja Bapak Ibu Saudari. Ya, tetapi ya itulah manusia. Yang terakhir saya mau sampaikan saudari, tujuan utama ya perjalanan kekristenan selain mencapai surga yang kekal. Saudara, tujuan utama perjalanan kekristenan yang keempat menjadi saksi Kristus. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dalam setiap kehidupan kita semua. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian firman Tuhan. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tujuan utama perjalanan kekristenan yang terakhir adalah menjadi saksi Kristus. Ya, kata saksi di sana Bapak Ibu Saudari martis, ya, martis. Ya awalnya berarti orang yang memberi kesaksian hukum. Tapi kemudian berkembang menjadi orang yang rela mati untuk imannya. Ya ini sama seperti kisah Stefanus yang rela mati dengan setiap kehidupan imannya sekalipun dia dilempari oleh batu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi martir ini, saksi ini. Saudara dan saya rela mati untuk apa yang saudara percayai. Saudara rela mati. Bahkan bukan hanya rela mati, rela hidup buat apa yang saudara percayai. Katakan amin. Ya, kita rela mati, iya. Kita rela hidup, harus juga iya. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan hanya rela mati saja. Rela hidup. Selama saudara hidup, saudara rela. Untuk apa? Menghidupi iman saudara. Rela mati apalagi. Ya Bapak Ibu Saudari, dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara mati ataupun hidup, relalah untuk menghidupi, setia dalam setiap kehidupan imanmu. Ya, saudara, inilah tujuan kita menjadi orang-orang percaya. Ya, tujuan utama perjalanan kekristenan saudara dan saya untuk menjadi saksi. Karena kuasa Roh Kudus yang akan memampukan saudara, bukan kuasa manusiawi, bukan kemampuan saudara sendiri. Saya kalau disuruh ngomong dulu Bapak Ibu Saudari, aduh gagapnya minta ampun, malu, langsung keringet dingin. Tapi lama-kelamaan saya percaya bukan karena kekuatan saya, tetapi karena Roh Kudus sudah memberikan, ya Bapak Ibu Saudari, kuasanya dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ayo. Dari Yerusalem tadi dikatakan dalam lingkup lokal saudara, keluarga saudara. Yudea regional, saudara, kota saudara. Ya, di mana saudara ada. Lalu kemudian Samaria, saudara bisa pelayanan lintas kota, lintas budaya. Dalam setiap hidup saudara-saudara, mungkin orang Jawa Barat bisa ke Papua. Orang Papua bisa lagi ke Kalimantan. Orang Kalimantan bisa menginjil ke Jogja, orang Jogja bisa menginjil sampai ke Medan. Itu lintas budaya. Ya, Samaria itu melambangkan seperti itu. Bahkan sampai ujung-ujung bumi. Ya ini global, saudara, ada yang punya hati sampai Afrika, ada yang punya hati ke Amerika, ada yang punya hati ke Eropa. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Sampai ujung-ujung bumi. Ya firman Tuhan berkata. Bahkan bangsa-bangsa yang dulu saudari dari Eropa ngirim penginjil-penginjil zending saudari. Untuk apa? Untuk menginjil ke Indonesia. Ke Singapura, mungkin ke Malaysia. Untuk apa? Supaya banyak orang
mendengar berita Injil lewat setiap pelayanan mereka. Saudara, mereka tidak takut mati. Bahkan No Manson saja yang saya tahu, ya dia menginjil tanah Batak untuk memenangkan Batak. Saudari, walaupun orang Batak dulu katanya pemakan segalanya, saudari ya. Maksudnya ganas gitu ya, saudari yang kasih lihat Tuhan. Tapi dia tetap rela menginjil dalam setiap hidupannya. Dia rela mati bagi Tuhan. Dan saya percaya saudara pun juga demikian. Rela mati, rela hidup bagi Tuhan. Saudara, walaupun mungkin saudara, karena banyak kan berita-berita dipersekusi orang-orang percaya, orang-orang Kristen lagi beribadah. Saudara, jangan sampai kita jadi gak mau lagi beribadah karena hal itu. Itulah salib yang harus kita terima dalam setiap hidup saudara. Ya, setiap orang percaya, ingat, jangan sampai saudara kendur untuk menjadi saksi oleh karena tantangan-tantangan demikian. Ingat, itu semua tantangan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan ada orang-orang di Afrika, di Timur Tengah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang rela mati. Bahkan senjata sudah ada di dalam setiap kepala mereka. Kamu mau percaya Yesus atau mati? Mau percaya, mati. Gak percaya, selamat. Ditembak Bapak Ibu Saudara. Dan banyak sudah mengalami demikian. Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Ya, saudara, ayo. Setiap orang percaya adalah saksi. Jadi saksi itu bukan pendeta saja. Ya, saudara ini dikasih oleh Tuhan. Injil itu harus diberitakan dalam kuasa roh. Bukan hanya sekedar retorika, saudara ini dikasih oleh Tuhan. Tetapi harus dibagikan di dalam kuasa roh. Makanya kita semua harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Setiap waktu, setiap hari, bukan hanya hari Minggu. Ya, saya ingatkan, sama seperti saudara makan setiap hari, saudara, kita bersekutu dengan Tuhan, memberi makan manusia spiritualitas kita semua harus setiap waktu, setiap hari. Amin ya, Bapak Ibu Saudari. Gunakanlah, ya, bangunlah hubungan saudara untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Saudara bisa belajar Filipus, ya, dia memberitakan Injil kepada sida-sida Ethiopia yang tidak percaya. Dia membangun hubungan dengan orang non-Kristen untuk pemberitaan Injil. Saudari dikasih oleh Tuhan. Untuk menyatakan kebaikan Kristus di dalam hidup mereka. Saudara juga dapat menggunakan teknologi media sosial. Untuk menceritakan testimoni-testimoni dalam setiap kehidupan saudara. Bukan hanya hiburan nonton sana sini. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ayo. Kita belajar. Gunakanlah teknologi dengan bijak. Bukan hanya untuk hiburan. Tetapi untuk memberitakan Injil. Ya, saudara, hadapilah penolakan. Kalau saudara ditolak memberitakan Injil, hadapilah itu semua dengan kasih. Ya, jangan debat yang memicu amarah. Gak perlu berdebat Bapak Ibu Saudari. Memang kalau namanya minoritas ya sudah. Ya, Bapak Ibu Saudari, kita hanya bisa menginjil dalam setiap hidup kita semua. Tetapi saya percaya satu ketika saudari bangsa ini akan dimenangkan bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, setiap negara mau akan dimenangkan bagi kemuliaan Yesus. Doakan. Ya, kita berdoa. Peperangan kita bukan lewat, ya, saudari, sesama anak bangsa, tetapi kita berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang membawa, menarik jiwa-jiwa itu kepada Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita semua. Dan terakhir kesimpulannya, Bapak Ibu, apakah hidupmu memuliakan Allah? Di tengah-tengah dunia yang sekuler. Yang kedua, di mana area? Di mana saudara dan saya belum serupa dengan Kristus. Misalnya mudah marah. Ya, saudara gak jujur, suka bohong. Ubahlah Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau saudara ada area-area di mana saudara belum serupa dengan Kristus, misalkan tukang selingkuh, bertobatlah. Ya, tukang korupsi, bertobatlah. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara bisa ngomong A tapi kelakuan B, bertobatlah. Yang ketiga, saudari yang dikasih oleh Tuhan, apakah hidupmu, ya, saudara dan saya hidup dengan visi kekekalan, atau saudara terjebak dalam kesibukan-kesibukan sementara, percintaan-percintaan sementara dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan yang terakhir, berapa banyak jiwa yang telah kau bawa kepada Tuhan. Itu pun karya Roh Kudus. Bukan karena kekuatan dan kehebatan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Yuk, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan mengetuk pintu hati kita semua. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengembalikan kamu kepada tujuan yang mulia. Hiduplah untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi serupalah dengan Kristus. Supaya saudara menuju surganya yang kekal. Dan teruslah menjadi saksi ketika saudara hidup di bumi ini. Mungkin selama ini kalian gagal atau merasa gagal. Atau mungkin juga bahkan tersesat. Tapi dengarlah, Tuhan tidak pernah membatalkan panggilannya atas kehidupan saudara dan saya. Saat ini, saudara, kalau ada yang harus berhenti mengeluh, saudara dan saya berhentilah mengeluh. Dan mulailah berlari kepada Tuhan. Ada yang harus berhenti hidup untuk diri sendiri. Saudara berhentilah untuk hidup diri sendiri. Dan mulailah hidup bagi kerajaan Allah.
dalam setiap hidup saudara. Ada yang harus berhenti takut menjalani hidup ini karena takut dan takut. Mulailah beranikan hidup saudara untuk bersaksi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, biarlah hidupmu, biarlah Tuhan pakai. Dan saudara bisa katakan dalam hati saudara, Tuhan, aku mau hidup bagimu. Aku mau berjalan dalam tujuanmu. Aku mau engkau pakai sampai akhir kehidupanku. Karena satu hari nanti kita akan berdiri semua di hadapannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita tidak akan memperdebatkan iman kita semua. Seperti tadi ada orang yang bertanya, kenapa Yesus berdoa kepada Bapa dan lain sebagainya. Kita tidak akan memperdebatkan iman kita semua ketika saudara berdiri di hadapannya. Tetapi yang dia tanya bukan seberapa sibuk pelayanan saudara, tapi apakah kau hidup untuk tujuan yang aku tetapkan? Ya, apakah engkau dan saya hidup untuk tujuan yang aku tetapkan dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo saudara datang ke channel Pastor Deso karena saudara rindu bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Kalau saudara untuk berdebat, saudara cari channel yang lain yang bisa memuaskan setiap kognitif saudara dan siapapun yang suka terhadap hal itu. Tapi saya pribadi tidak menyukai hal itu. Bukan karena nggak bisa berdebat, Bapak Ibu Saudari, capek. Ya, saya udah bilang capek kalau kita berdebat. Nanti ujung-ujungnya saling melukai satu dengan yang lain. Ya, kalau nggak saudara yang terluka, kalau nggak saya yang terluka. Ya, lebih baik saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kalian yakin ada keselamatan di dalam Yesus, mau mengenal pribadi Yesus karena Roh Kudus menarik saudara, silakan. Saudara bergabung dengan channel ini dan teruslah mengenal Yesus Kristus dalam setiap kehidupan imanmu. Tapi kalau saudara dan saya tidak terberkati, saudara cepat-cepatlah saudara keluar. Ya, carilah channel yang memberkati hidup saudara, atau saudara buka channel sendiri. Haleluya. Yuk kita berdoa pada kesempatan saat pagi ini. Bapak, terima kasih, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami lelah berjalan tanpa arah, lelah mengejar hal-hal yang sementara dalam kehidupan kami. Maka sekarang kami mau berbalik. Kami mau hidup bagi Tuhan saja. Penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya setiap langkah kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Ubahlah karakter kami yang buruk ya Tuhan, dalam setiap kehidupan kami. Jadikanlah kami serupa dengan Yesus Tuhan kami. Ingatkan kami akan sorga, supaya kami tidak terjebak dalam kesia-siaan dalam hidup ini Tuhan, dalam dunia ini. Dan berikanlah kami keberanian untuk bersaksi dimanapun Engkau tempatkan kami. Dan mulai saat ini, biarlah hidup kami bukan lagi milik kami sendiri, tetapi milik Allah kami. Milik Juru Selamat kami, yaitu Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah pakai setiap kami untuk kemuliaan nama-Mu. Sampai Engkau datang kembali, di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Sang Sumber kehidupan kami, yaitu Bapa kami yang di sorga. Terima kasih, Roh Kudus terus tuntun kami semua, untuk kami boleh semakin mengasihi Sang Juru Selamat kami itu. Terpuji-pujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus kekal untuk selama-lamanya. Diberkatilah setiap pribadi, diberkatilah keluargamu, diberkatilah setiap pekerjaan usahamu, diberkatilah engkau dengan kesehatan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan, diberkatilah setiap orang-orang yang kau kasihi, diberkatilah setiap hubungan-hubunganmu, biarlah itu dijalani di dalam takut akan Tuhan, diberkatilah hidupmu sehingga Tuhan memampukanmu untuk menjadi berkat bagi sesama, diberkatilah setiap orang-orang yang engkau doakan dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, diberkatilah studimu, diberkatilah apa yang kau kerjakan. Biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Berapa banyak yang terberkati pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih yang sudah menulis terberkati. Ya, bersih jiwa menyegarkan. Saudara bisa tulis dalam kolom komentar, bersih jiwa